Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah sekolah tua yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Bangunannya masih kokoh, tetapi banyak bagian yang tampak usang. Sebagian siswa percaya bahwa sekolah itu menyimpan kisah kelam yang disembunyikan oleh pihak sekolah. Randy adalah murid baru di sekolah itu. Ia baru pindah dari luar kota karena pekerjaan orang tuanya. Sejak hari pertama, ia merasa ada yang aneh dengan suasana sekolah. Para siswa terlihat enggan berlama-lama di koridor lantai 3, terutama dekat ruang kelas kosong yang dikunci rapat. Bagas, teman sebangkunya, memperingatkan Randy. Jangan pernah lewat depan ruang kelas 308 sendirian. Katanya, ada sesuatu di sana. Randy hanya menanggapinya dengan tawa. Ia tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Suatu sore, saat suasana sekolah sudah sepi, Randy memutuskan pergi ke lantai 3 sendirian. Ia berdiri di depan pintu kelas 308 yang terkunci rapat. Saat hendak melangkah pergi, ia mendengar suara samar dari dalam kelas. Tolong, tolong aku, tolong aku. Jantung Randy berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengintip lewat celah pintu. Sekilas, ia melihat bayangan seorang gadis berdiri di sudut ruangan. Ketakutannya berubah menjadi tekad. Ia berusaha mencari tahu tentang kematian Laras. Dari arsip sekolah yang ia temukan di perpustakaan lama, Laras bukan meninggal karena kecelakaan biasa. Ia diduga dibuli oleh teman-temannya hingga nekat mengakhiri hidupnya. Randy menceritakan semuanya kepada Bagas, dan mereka sepakat untuk kembali ke kelas 308 malam itu untuk mencari jawaban. Saat mereka tiba di lantai 3, suasana begitu sunyi. Tiba-tiba, pintu kelas 308 terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan, samar-samar terlihat sosok Laras berdiri dengan mata kosong. Kenapa kalian di sini? Suara itu terdengar lirih namun menusuk. Randy memberanikan diri melangkah maju. Kami ingin tahu kebenaran. Apa yang terjadi padamu? Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Laras menatap mereka dengan sorot penuh luka, lalu menunjukkan sebuah tulisan di dinding. Aku tak bunuh diri. Mereka membunuhku. Randy dan Bagas saling pandang. Jantung mereka berpacu kencang. Tiba-tiba, Laras berbisik. Tolong, ceritakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di koridor. Sekelompok bayangan muncul, menyerupai siswa-siswa yang pernah membuli Laras. Mereka tertawa dengan suara yang mengerikan, seakan-akan kenangan kelam itu terulang kembali. Pergi dari sini. Suara Laras berubah menjadi jeritan. Pintu kelas tertutup dengan keras, dan Randy serta Bagas merasa tubuh mereka tertarik oleh sesuatu. Dengan sisa tenaga, Randy meraih ponselnya dan mengambil foto tulisan di dinding. Seketika, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Randy terbangun di tempat tidurnya. Ia mengira semua itu hanya mimpi, tetapi ketika memeriksa ponselnya, ia melihat foto tulisan dinding kelas 308 yang bertuliskan, "Mereka membunuhku." Randy dan Bagas segera melaporkan temuan mereka kepada kepala sekolah. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa beberapa alumni yang kini sudah dewasa memang pernah membuli Laras hingga ia kehilangan nyawanya. Kasus yang sudah lama terkubur akhirnya terbuka kembali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kelas 308 direnovasi dan diubah menjadi ruang baca. Randy yakin, Laras kini bisa beristirahat dengan tenang. Namun, setiap kali ia melewati ruangan itu, ia masih bisa merasakan kehadiran seseorang yang tersenyum dari jauh.